Langkah pertama dalam proses design thinking adalah memahami masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam bidang transportasi, khususnya pengguna layanan ojek. Dari bidang ini, kami mengidentifikasi beberapa masalah utama yang sering dihadapi, seperti waktu tunggu yang lama, ketidakpastian tarif, kesulitan menemukan lokasi penjemputan yang tepat, serta masalah keamanan dan kenyamanan selama perjalanan. Waktu tunggu yang lama menjadi salah satu keluhan utama, di mana pengguna sering merasa frustasi ketika harus menunggu lebih lama dari estimasi yang diberikan oleh aplikasi. Selain itu, ketidakpastian tarif sering menjadi sumber kekhawatiran, terutama ketika tarif tiba-tiba melonjak akibat lonjakan permintaan atau faktor lainnya yang tidak jelas bagi pengguna. Ketidakpastian ini menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, pengguna sering menghadapi kesulitan dalam menentukan lokasi penjemputan yang tepat, terutama di area yang padat dan kurang familiar. Masalah keamanan dan kenyamanan juga muncul, dengan beberapa pengguna merasa tidak aman selama perjalanan atau mengalami ketidaknyamanan karena kondisi kendaraan yang tidak memadai atau perilaku pengemudi. Memahami masalah-masalah ini adalah langkah awal untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kami merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang menjadi fokus solusi, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi penjemputan, bagaimana memberikan kepastian tarif yang adil dan transparan, bagaimana mempermudah proses penjemputan, dan bagaimana meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna selama perjalanan. Untuk mengurangi waktu tunggu, perlu ada sistem yang dapat mengoptimalkan rute dan memprediksi permintaan dengan lebih akurat. Untuk memberikan kepastian tarif, diperlukan sistem penetapan harga yang transparan dan mudah dipahami oleh pengguna. Masalah lokasi penjemputan dapat diatasi dengan menggunakan teknologi peta dan titik temu yang jelas. Keamanan dan kenyamanan juga menjadi prioritas utama dengan fokus pada peningkatan fitur keselamatan dalam aplikasi seperti tombol darurat dan pelacakan perjalanan secara real time. Dengan mendefinisikan masalah secara jelas dan terperinci, kami dapat lebih fokus dalam mengembangkan solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna ojek online. Tahap 3 inlet. Algoritma penjemputan adalah salah satu ide untuk mengurangi waktu pengguna dengan memanfaatkan teknologi machine learning. Aplikasi dapat memprediksi permintaan dan mengoptimalkan rute secara real time sehingga pengemudi dapat mencapai penumpang dengan lebih cepat. Tarif dinamis yang transparan juga menjadi ide penting, di mana pengguna dapat melihat estimasi tarif sebelum memesan dan mendapatkan penjelasan rinci tentang biaya perjalanan. Sistem penjemputan berbasis titik temu mengusulkan pengguna titik penjemputan strategis yang mudah diakses oleh pengemudi dan penumpang. Ide ini didukung oleh peta interaktif yang membantu pengguna memilih lokasi penjemputan yang optimal. Selain itu, fitur keselamatan tambahan seperti tombol darurat, pelacakan perjalanan real time, dan verifikasi identitas pengemudi dirancang untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna selama perjalanan. Prototipe ini berfungsi sebagai model awal yang dapat diuji coba dan dievaluasi sebelum diterapkan secara luas. Prototipe ini mencakup beberapa layer utama, seperti layar utama dengan menu navigasi sederhana, layar pesan ojek dengan peta interaktif, layar konfirmasi pemesanan, layar pelacakan perjalanan, dan layar pengaturan. Algoritma penjemputan cerdas diintegrasikan dalam sistem untuk mengoptimalkan rute dan waktu tunggu. Sistem tarif transparan memberikan estimasi biaya sebelum pemesanan, serta rincian tarif perjalanan. Fitur keselamatan seperti tombol darurat dan pelacakan real-time ditambahkan untuk meningkatkan keamanan pengguna. Sistem penjemputan berbasis titik temu menggunakan peta interaktif untuk membantu pengguna memilih lokasi penjemputan yang optimal.
Prototipe ini diuji dengan sekelompok pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan mengidentifikasi area perbaikan sebelum diterapkan secara luas. Untuk tahap kelima, kita melakukan testing. Pada kasus pertama yaitu ada ojek pangkalan. Jadi ada seorang mahasiswi yang sedang terburu-buru untuk berangkat ke kampusnya. Dan ia bergegas jalan ke depan kosnya. Ia melihat ada pangkalan ojek di sana dan ia menghampiri ojek tersebut dan menanyakan apakah ojek tersebut bisa mengantarnya ke kampusnya dengan cepat. Dan setelah nego-nego harga, diberi harga 25.000 oleh ojek tersebut. Dan langsung diiyakan karena wanita itu sangat terburu-buru untuk berangkat ke kuliahnya. Dia langsung menaiki motor tukang ojek pangkalan itu dan langsung bergegas pergi ke kampusnya. Dan ketika di perjalanan, tukang ojek pangkalan itu sangat ugal-ugalan mengendarai motornya yang menyebabkan wanita itu tidak nyaman dan bisa merenggut keselamatan jiwanya. Dan ketika sampai di gedung kuliahnya, wanita tersebut turun dan membuka helm dan dikasihkan kepada tukang ojek pangkalan tersebut, tapi tukang ojek pangkalan itu merebutnya dengan paksa, tidak ramah. Dan ketika wanita tersebut menanyakan harga, kan ketentuan harga awal 25.000, tetapi tukang ojek pangkalan itu malah meminta 50.000, tidak sesuai dengan persetujuan awal. Dan tukang ojek pangkalan itu malah marah-marah dan langsung meninggalkan wanita tersebut. Dan wanita tersebut juga menjadi bad mood untuk berangkat kuliahnya. Dan pada kasus kedua ada tentang ojek online atau Gojek. Jadi ada satu mahasiswi yang ingin berangkat juga ke tempat kuliahnya, tetapi ia menggunakan aplikasi ojek online. Dia memesan ojek online tersebut melalui aplikasi yang sangat mudah dan praktis, dan harganya juga sudah dipastikan segitu, tidak akan berubah bila sudah sampai tempat. Ketika sudah memesan, tak menunggu berapa lama, wanita tersebut langsung bergegas ke depan kosnya menunggu ojek online itu datang. Dan tidak berapa lama, ada satu ojek online yang menghampiri wanita tersebut dan bertanya apakah benar dengan Ibu Nisa, dan dia memberikan helmnya kepada wanita tersebut dengan sangat ramah dan membuka footstep dan mempersilahkan wanita tersebut untuk naik ke motornya. Dan ojek online ini langsung mengantarkan wanita tersebut dengan ramah, pelan-pelan mengendarai motornya dan tidak ugal-ugalan, yang menyebabkan si wanita ini sangat senang dan berbeda balik dengan ojek pangkalan yang tadi. Dan ketika sampai di gedung kuliahnya, wanita ini membuka helm dan si ojek online ini membawa helmnya dengan sangat ramah, berbalik dengan ojek pangkalan yang tadi, dan menanyakan harga, berapa harganya mas? Ternyata 9.000 dan bisa memakai OVO, lebih praktis dibandingkan ojek pangkalan tadi. Dan ketika sudah memesan, dia sangat ramah pada si wanita tersebut.